Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Pendengar, pemerhati, muslimun muslimat yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pendengar yang berbahagia, pada mukaddimah tadi saya membacakan surat Al-Bayyinah ayat ke-5, yang artinya lebih kurang, padahal mereka atau ahli kitab tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pendengar yang berbahagia, ayat tadi menegaskan tentang pentingnya ikhlas dalam segala amalan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah pernah berkata, mengikhlaskan agama untuk Allah adalah pokok ajaran agama Islam atau agama ini yang Allah tidak menerima selainnya. Dengan ajaran agama inilah Allah mengutus Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir, yang karenanya Allah menurunkan seluruh kitab. Ikhlas dalam agama merupakan perkara yang disepakati oleh para imam ahli iman, yang merupakan inti dari dakwah para nabi dan poros Al-Quran. Pendengar yang berbahagia, memurnikan segala ibadah semata-mata karena Allah adalah merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Pemurnian ibadah tersebut terlihat dari niat seseorang ketika menjalankan sebuah ibadah, termasuk di dalamnya makna ibadah itu adalah segala aktivitas yang dimaksudkan untuk mencari pahala di sisi Allah. Rasulullah pernah bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan sesuatu atau sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam tafsir At-Salabi Al-Kasfu wal Bayan disebutkan bahwa Qadi Pudail bin Iyad ketika mengomentari firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Beliau mengatakan yang dimaksud lebih baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau juga mengatakan sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar maka akan tertolak. Jika dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas juga akan tertolak. Ikhlas
jika dilakukan hanya karena Allah, dan benar jika dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Pendengar yang berbahagia, kita semua tentu masih ingat sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menerangkan 3 orang yang nantinya akan masuk pertama kali ke dalam neraka, yang diseret dengan muka tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Mereka adalah para mujahid yang mencari tanda jasa, orang alim, ahli Al-Quran yang mencari popularitas, dan dermawan yang mencari ketenaran. Oleh karena itu, para salaf mengajari kita untuk melontarkan 2 pertanyaan kepada diri sendiri sebelum mengerjakan sesuatu. Pertama, mengapa? Artinya, kenapa kita mengerjakan hal tersebut? Kemudian, apa tujuannya? Kedua, bagaimana? Artinya, bagaimana cara kita melaksanakannya? Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah? 2 pertanyaan inilah yang seharusnya selalu kita hadirkan dalam setiap pekerjaan kita, sehingga ia tidak sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Di antara tanda-tanda orang yang tidak ikhlas menurut Imam Ali karamallahu wajhah adalah malas beramal ketika sendirian, kemudian giat beramal ketika sedang banyak orang, dan terakhir menambah amalnya ketika dipuji dan menguranginya ketika dicela. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam beramal kita hanya mencari ridha Allah, bukan kepentingan duniawi. Sama antara ketika dipuji atau dicela. Tidak pernah sedikit pun kita merasa telah sempurna dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Hatim al-Asam adalah salah satu ulama salaf yang sangat terkenal dengan kehusukan salatnya. Namun setiap ia habis salat, ia mempertanyakan salatnya. Ia berkata, aku tidak tahu apakah salatku diterima atau tidak. Pendengar muslimin muslimat yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa hadana wa iyyakum ila siratim mustaqim, wa nafa'i wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.